Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di dalam video kali ini kita akan membahas tentang if statement, function, loop for, dan loop while. Jadi sebelumnya kita akan jelaskan satu persatu tentang if statement, dan setelah itu akan kita lanjutkan dengan function. Oke, if statement atau if else statement. Jadi ini merupakan satu kesatuan ya. Jadi bloknya itu bisa hanya if saja, atau if dan else, atau if, elif, dan else. Oke. Jadi perintah if, elif, dan else dalam Python digunakan untuk membuat keputusan. Jadi ketika tidak satu statement A itu terpenuhi atau true, maka kodenya akan dieksekusi, kode berikutnya akan dieksekusi, kode yang berada di bawah keadaan yang terpenuhi tersebut akan dieksekusi. Tapi ketika tidak terpenuhi atau tidak true atau false, maka dia akan melanjutkan ke proses berikutnya atau pilihan berikutnya, demikian. Jadi di sini if statement digunakan untuk memeriksa apakah satu kondisi, jadi satu keadaan atau kondisi itu benar atau true. Jika kondisi itu atau keadaan itu benar, maka blok kode di dalam if tersebut akan dijalankan. Elif atau else if, elif statement atau else if, singkatan dari else if, digunakan untuk memeriksa kondisi tambahan. Jadi ketika satu keadaan tertentu tidak terpenuhi, mungkin ada beberapa lagi kondisi yang perlu yang menjadi syarat. Maka kondisi tersebut bisa ditambahkan di bawahnya. Else if bisa beberapa, bisa tidak, bukan hanya satu ya. Bila ada beberapa elif atau else if dalam satu orang, bisa ada beberapa elif atau elif dalam satu rangkaian percabangan atau kondisi ya. Else statement digunakan untuk menangani semua kasus yang tidak memenuhi kondisi if atau elif. Blok kode di dalam else akan dijalankan jika semua kondisi sebelumnya salah. Demikian. Jadi contohnya di bawah sini, kita langsung masuk saja ya. Walaupun ini adalah operasi matematika yang sederhana, tambah, kurang, kali, tapi kita akan hubungkan dengan aplikasi teknik sipil. Jadi di sini contohnya menghitung sudut geser dalam tanah menggunakan Moore column ya. Jadi di sini kita tidak masukkan kondisi air tanah, resapan air tanah, atau kedalaman lapisan tanah dan sebagainya. Jadi memang sangat sederhana ya. Jadi yang terdiri dari kosi tanah di lapisan tersebut, dan juga tegangan normalnya dan sudut gesernya. Hanya itu saja. Jadi sangat sederhana ya di Moore column tegangan geser ini. Oh ya, sebelum kita lanjutkan, ini terlihat kan bagaimana kita menuliskan, atau bagaimana di sini terlihat ada huruf Yunani kan, tau dan sigma, kemudian ada pi di sini. Bagaimana cara menuliskannya di dalam kode teks atau text cell ini? Jadi dalam text cell ini kita bisa menuliskan latex format. Ini latex format ya, latex format. Cara penulisan latex format dia dimulai dengan $, dan untuk penulisan bahasa Yunani atau simbol-simbol yang umum digunakan dalam matematika, maka kita menggunakan backslash, kemudian simbolnya mau dituliskan seperti ini, backslash tau, maka dia akan menghasilkan simbol Yunani tau. Kemudian kalau C biasa, tambah biasa, kemudian sigma. Nah, ini kan sigma, backslash sigma. Kemudian ini juga times. Times ini simbol matematika. Bisa juga kita tuliskan X
Tapi X di sini dia akan ada curly atau tidak seperti ini ya. Jadi kita bisa menggunakan backslash times untuk menuliskan tanda kali. Kemudian tan, ini tangent kan, tangan, di dalam kurung backslash p untuk membuat p seperti itu. Dan diakhiri dengan $. Demikian. Maka ini adalah format atau blok latex. Blok latex ya. Latex. Oke. Dia akan menghasilkan di sebelah kanan ini adalah previewnya. Ketika kita keluar dari sel teks ini, maka akan dihasilkan tulisan ini akan bisa kita lihat. Oke. Kita di sini mengaplikasikan import math ya. Kenapa kita perlu menggunakan import math di sini? Sebab kita akan menggunakan tanggen sudut ya, tanggen sudut. Jadi kalau di dalam built-in matematik itu tidak ada fungsi tanggen atau tangen, sinus, kosinus itu tidak ada. Nah, maka kita perlu mengimpor modul matematika di sini. Oke. Jadi inputnya di sini kita juga sudah mempelajari sebelumnya. Input dalam string akan diterima dalam string, kemudian kita akan convert menjadi float, nilai angka dalam bentuk yang memiliki desimal atau nilai desimal, kemudian akan disimpan di dalam variabel C. Ini variabel C. Di variabel C di sini adalah nilai kohesi. Kalau tidak, ini mungkin yang sangat singkat ya untuk menyamakan dengan fungsi atau dengan rumusnya ini ya. Walaupun C ini tidak terlalu meaningful lah, kita tidak tahu apa sih C itu. Jadi sebaiknya kita tuliskan di belakangnya C adalah. Tapi sebelumnya kita di dalam Python notebook kita sudah memiliki, kita bisa ada keterangan seperti ini ya. Ini cara penuliskan keterangan sehingga mudah dipahami apa sih C itu. Demikian. C adalah nilai kohesi. Jadi C sama dengan input ya, nilai yang kita masukkan dan kita konversi menjadi float, disimpan di dalam C, variabel C. Kemudian sigma, variabel berikutnya adalah sigma. Dia juga menerima input dari yang kita masukkan dan dikonvert menjadi float untuk nilai tegangan normal, dan unitnya dalam kilopascal, Newton per meter persegi ya, kilopascal. P ini juga sudut gesernya dalam derajat. Nah, ini ditulis dalam derajat. Jadi untuk mengkonversinya kan, kalau tangent atau sinus atau cosinus itu sebenarnya menghitung sudut dalam radian ya. Sudut radian, bukan di dalam format derajat. Jadi kita perlu mengkonversinya. Sebab itu kita perlu menggunakan modul matematika sini untuk mengkonversi sudut yang kita masukkan menjadi radian. Konversinya. Oke, jadi menghitung nilai tegangan geser tau tan pi. Tan pi ini, tangent pi, ada satu variabel baru dibuat di sini untuk menyamakan dengan formula di atas ini ya. Tan pi ini adalah tangent pi, tangen dari sudut pi dalam derajat. Jadi untuk menghitungnya, maka kita menggunakan fungsi tangent di dalam modul matematika ya, yang kita bisa tulis seperti ini. Kalau kita bisa sebagai untuk mengingat kembali ya, bisa juga kita tulis seperti ini, import math sm gitu ya, atau mtk, supaya mudah penulisan. Kalau kita banyak menuliskan penggunaan modul matematika, lebih baik kita singkat, dan memang biasa disingkat seperti ini, import math sm.
Jadi nanti tinggal tulis M saja, tidak perlu menuliskan panjang-panjang seperti ini math. Jadi ketika kita sudah tulis seperti ini, maka untuk menuliskan nilainya m dot tangent, gitu. Kemudian m dot radians. Ini fungsinya tidak bisa kita singkat, p, demikian ya. Ini kalau kita menggunakan alias atau sm, kita memberikan nama kepada modul matematika, modul math tadi. Kita bisa tuliskan seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini tangent, math.tangent ini akan menghitung nilai radian dari sudut dari radiannya ya, bukan derajat. Di sini kita mengkonversikan pi yang kita tulis dalam sudut 40, 30, 60 langsung ke radian, so bisa dihitung menggunakan math tan atau tangent atau tangen ya. Disimpan di dalam tangent pi. Kemudian kita tinggal kalikan aja untuk menghitung tau. Tau ini adalah satu variabel baru yang kita buat sini. C dikali sigma dikali tan pi. Di sini kita mulai dengan statement if dan else di sini. Kalau di atas ini adalah untuk masukkan, menerima informasi dari luar, kemudian menyimpannya dalam variabel. Kemudian setelah kita hitung, ada syaratnya. Kita ingin tahu apakah status gesernya atau ya status geser tebing atau sudut atau status gesernya itu aman atau tidak. Kita akan bisa pergunakan untuk keamanan lereng ya, keamanan lereng. Status gesernya di sini apakah aman atau tidak. Ini sebagai contoh saja. Jadi ketika taunya nilainya adalah 100, maka dia aman. Kalau di antara 100, ini cara penulisannya ya. Ini statement pertama. Statement pertama kita tulis sini blok. Kalau kita beri agak jauh ya. Keadaan atau blok keadaan, kondisi true ya. Jadi jika tau kurang dari 100 dan dia betul nilai itu adalah true, nilainya kurang dari 100 taunya, maka ya langsung akan dieksekusi ini dan selesai blok if else and else nih. Jadi dia akan langsung keluar, langsung print. Tapi ketika tidak terpenuhi kondisinya ini false. Jadi misalnya tahunnya nilainya 101, maka dia akan cek berikutnya apakah nilai tau itu diantara dia lebih kecil sama dengan 100 atau tahunnya lebih tahunnya lebih kecil 100 dan tahunnya lebih kecil dari 200 ya. Tahunnya lebih ya gitu, di antara 100 dan 200 ya. Ini cara bacanya tahu lebih besar dan sama dengan 100 atau lebih kecil dari 200. Oke, kemudian status geser siaga. Kalau misalnya ini terpenuhi, maka status gesernya adalah siaga. Yang nantinya kita akan print di sini, cetak. Ya. Else status geser bahaya. Nah, jadi kalau kedua ini blok kondisi kedua, ini saya tap kondisi kedua true. Kalau kedua ini tidak terpenuhi, dua kondisi ini tidak terpenuhi, maka selain daripada itu atau else ini akan dieksekusi. Okay. Dan cara penulisannya ini harus ada indent ya. Ini tidak boleh seperti ini. Nah,
Kalau seperti ini berarti dia sudah keluar dari blok tersebut, maka ini akan terjadi error. Atau dia tidak dieksekusi. Jadi misalnya kondisinya terpenuhi, tapi tidak ada apa-apa yang harus dilakukan, demikian. Dan kalau kita buat seperti ini, if kemudian baris berikutnya tanpa indent, yang ini akan menyebabkan error di sini. Elif ini dia perlu kondisi pertama, seperti itu, ya. Jadi ini perlu di indent. Jadi tekan tab, demikian. Tekan tombol tab. Nah, maka ini ada satu blok if. Ketika kita ada else if, atau elif, maka ini adalah bloknya. Dan penambahan dengan else dan elif bisa lebih dari satu. Jadi kalau kita mau tambahkan, Ctrl C ya. Kalau mau ada elif lagi, seperti itu. Misalnya kita buat ini 200 ya 220, demikian. Kondisinya siaga 1, ini siaga 2, demikian. Bisa kita buat seperti itu. Dan selain dari nilai itu, maka dia akan dieksekusi adalah blok yang terakhir ini, ya. Kita eksekusi. Kemudian setelah itu dia akan menampilkan nilai tau dengan 2 desimal ya. Ini formatnya F format untuk print, dan di dalam kurung kurawal ini nilai tau ini akan dituliskan 2 desimal. Nah, kita perlu tambahkan titik 2 dot 2F. Nah, ini perlu diingat saja sintaksnya ini. Kalau tidak, ya kita akan salah. Tapi seperti saya sampaikan, tidak perlu takut melakukan kesalahan dalam programming ya. Kita cek. Kalau memang kita tidak mampu untuk mengoreksinya, kita lihat Google, cari aja. Dan Google Colab memberikan fasilitas itu, menjelaskan tentang kesalahannya apa. Kemudian dia akan mencoba memberikan solusinya. Bahkan bisa memperbaiki kesalahannya, fix error. Kalau sederhana ya, ketika dia tidak terlalu kompleks, dia bisa diperbaiki. Oke, kita jalankan. Demikian. Kalau tidak ada error, oh ini kita belum connecting ya. Terlihat sini kita baru connecting. Tadi terlihat juga di status di bawah sini kita masih belum hijau ya. Nah, ini sudah ada, dan dia akan terus berputar seperti ini selagi tidak diselesaikan. Jadi sekarang kita mungkin masih mengeksekusi ya. Ini terlihat tanda panah hijau ini, maksudnya ini berputar, kita mengeksekusi baris ini, demikian. Nah, dia minta dalam kilopascal, masukkan misalnya 20 kilopascal, kemudian kita enter ya, sigma dalam 10 kilopascal gitu. Dia sigma, kita enter. Kemudian sudutnya dalam derajat misalnya 40 atau 45 derajat ya, kita tekan enter, maka dihitungnya. Ini statusnya aman. Apa? Sebab nilainya di bawah nih. Coba kalau kita eksekusi kembali, masukkan nilai kohesi 10 atau 60, yang besar kohesinya, kecilkan kohesinya 10. Ini nilai sigma tegangan normalnya kita berikan rendah juga 5, dan sudutnya lebih curam 60 derajat. Apa yang terjadi? Masih aman. Besok dia 60 derajat ya. Nah, kalau kita beri sudut yang lebih tinggi atau nilai kohesinya, maka dia akan terjadi kegagalan. Sebab di sini rumusnya sigma tambah kohesi tambah sigma dikali tan pi. Demikian. Coba kegagalan yang lain ya. Tegangan gesernya, masukkan nilai kohesinya 60, kemudian nilainya 100 ya. Harapkan ini sudutnya 60 derajat.
maka terjadi bahaya. Ya, jadi tegangan normalnya kita berikan 100, sementara nilai kohesinya 60. Statusnya bahaya. Ini kan jadi simpel ya perkaliannya, cuma dia dicek diperiksa dengan untuk menentukan statusnya. Perhitungan tegangan geser ini dengan rumus yang mudah, maksudnya prosesnya mudah, tinggal lagi kita tentukan bahaya atau tidak. Kemudian contoh berikutnya menghitung curah hujan efektif. Ini juga mudah. R sama dengan intensitas, kemudian durasi hujan T dan C, dan kita beri kondisi ketika R nya atau curah hujan efektifnya kurang dari 20, maka harus hujan ringan, hujan sedang, hujan lebat. Ini sebagai contoh saja ya. Kalau kita ini sebenarnya perlukah kita mengimport math blok matematika? Sebenarnya tidak perlu di sini, sebab tidak ada yang perlu kita konversikan atau menggunakan kuadrat atau menggunakan sinus, kosinus, atau pangkat sekian, 3, 4, itu tidak ada. Maka sebenarnya kita tidak perlu mengimport matematika di sini ya, tidak masalah. Dalam hujan milimeter per jam biasanya hujan katakanlah 45, lalu hujan yang deras nih sebenarnya. Berapa jam? 1 jam. Kemudian koefisien limpasan C. Koefisien limpasannya kita beri nilai 2. Bahaya enggak? Lebat hujannya. Ini sebenarnya tidak terlalu sesuai ya nilai ini. Ini akan terjadi di dalam saluran, bagaimana limpasannya, hujannya sedemikian, apakah dia ringan atau sedang, menunjukkan status hujannya. Sebenarnya status hujan sudah cukup dihitung dari nilai intensitas hujan. Tapi di sini kita hubungkan dengan keadaan limpasan di dalam saluran ya. Jadi saluran ini cukup besar berarti kan, yang bisa menampung hujan yang walaupun hujannya 45 mm per jam dalam waktu 1 jam. Ini sudah hujannya sudah dikatakan termasuk hujan yang lebat, sudah seperti itu. Jadi mungkin ada kemungkinan koefisien limpasannya ini sudah terjadi limpasan. Demikian. Dan contoh lagi menghitung kapasitas lentur balok. Ini penting ya untuk menentukan kekuatan lentur. Tapi di sini tidak dimasukkan, masih sangat sederhana, tidak memasukkan faktor material atau bahan ya. Balok itu dari baja atau aluminium atau kayu atau beton seperti itu, yang memiliki nilai batas lentur tertentu ya. Demikian. Jadi di sini batasnya ini hanya sangat sederhana. Kalau dia sigma, status lentur aman. 10 dan 20 siaga. Tapi ketika lebih dari 20, maka dia sudah bahaya. Ini mungkin bisa dikatakan untuk material yang sangat rendah ya, tegangan lenturnya. Demikian. Dan formulanya atau formula ini menggunakan M di dalam kilonewton meter, sementara B dan D ini dalam unitnya milimeter. Biasanya sigma atau tegangan lentur itu di dalam newton per milimeter pangkat 2 gitu, newton per milimeter. So yang lainnya dalam milimeter ya. Maka untuk dari itu kita perlu mengkonversi. Kalau misalnya nilai unitnya ini bending moment lenturnya unitnya adalah kilonewton meter, maka kita perlu ubah dia menjadi newton milimeter. Jadi kilonewton ke newton milimeter ini perlu dikali 10 pangkat 6 ya. Dari meter kalau milimeter adalah 1000,
dari kilo ke newton atau dari kilo ke satuan newton adalah 1000. Jadi 1000 kali 1000 10 pangkat 6 kan. Oke. Sebab keduanya ini dalam milimeter, sementara nilai momen lenturnya ini satuannya adalah kilonewton meter. Nah, jadi di sini kita perlu mengkonversi, ini konversinya 10 pangkat 6. Jadi nilai momen lenturnya dikali dengan 10 pangkat 6 ya. Nilai B dikali dengan D pangkat 2. Nah, kita menggunakan ini. Sebenarnya kita bisa tulis juga seperti ini ya. Kita bisa tulis, saya copy di sini dan buat tagar supaya tidak dieksekusi. Ini kita bisa tulis seperti ini tanpa mengimport ya. Kita tulis 10 pangkat 6 demikian, dan di sini kali D pangkat 2. Bisa kita tulis seperti itu. Nah, tapi di sini kita mau mempergunakan modul matematika ini. Oke, kita tulis seperti ini ya. Ini dibagi 6. Oke. Jadi di sini langsung dia akan menghitung sigma, dan dia akan cek status sigma ini untuk dicetak apakah dia aman, siaga atau bahaya. Demikian. Oke, kilonewton meter misalnya 100 kilonewton meter. Penampangnya misalnya 300 mm ketinggiannya. Kemudian lebar penampang 150 mm. Gimana statusnya? 44 meter. Ini sebagai perbandingan sederhana tanpa memberikan material apa. Jadi kalau ada material tertentu maka kita harus tambahkan lagi di sini ya, atau sesuaikan dengan material atau bahan balok tersebut. Oke, ini jadi 3 contoh ya penggunaan if, else, elif untuk memeriksa kondisi tertentu. Oke, baik. Kita teruskan ke fungsi. Jadi di sini di dalam Python, fungsi merupakan blok kode yang terisolasi dan dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Maksud terisolasi di sini, semua variabel di dalam fungsi, blok fungsi tersebut itu sifatnya lokal. Nanti kita akan jelaskan di bawah variabel lokal. Kemudian fungsi membantu menjaga agar kode tetap modular dan mudah digunakan ulang. Jadi kita bisa memanggilnya seperti mana kita memanggil fungsi-fungsi bawaan di dalam Python ya. Variable list contohnya itu memiliki fungsi-fungsi bawaan untuk menambahkan, append, kemudian untuk mensortir, sort dan sebagainya. Kemudian fungsi didefinisikan dengan kata kunci def. Jadi dimulai dengan def, kemudian diikuti nama fungsinya berserta parameter di dalam tanda kurung, kemudian diakhiri dengan titik 2 kolon ya. Kemudian tubuh fungsi ditulis dengan indentasi, jadi harus ditulis indentasi, membedakan sama seperti if tadi, kita harus indentasi ya, if, dan ini harus diindentasi demikian. Dan blok sintaksnya harus diindentasi dan konsisten. Indentasi inilah yang menunjukkan bahwa baris kode tersebut merupakan bagian dari fungsi. Kemudian return value bisa ada dan bisa tidak, optional. Jadi bisa saja ketika kita manggil fungsi, nilainya itu akan disimpan dalam satu variabel dan tidak dikembalikan secara langsung. Tapi kita bisa panggil, maksudnya ya di dalam proses fungsi di dalam blok fungsi kita bisa panggil, atau memang kita akan tidak menyimpan nilainya gitu, atau kita hanya mencetaknya nilai tersebut, bisa jadi seperti itu, atau disebabkan oleh kondisi statement tertentu tidak menghasilkan apa-apa nilainya gitu. Bisa kita buat seperti itu ya.
Jadi variabel di dalam fungsi sifatnya lokal, tidak bisa dipanggil dari luar. Demikian. Tapi fungsi bisa memanggil variabel luar ya, global variabel bisa dipanggil di dalamnya. Kemudian di sini contohnya def calculate Reynolds number. Jadi def ini memulai fungsi, kemudian calculate Reynolds number adalah nama fungsi. Kemudian parameter-parameter yang kita perlukan untuk menjalankan atau kalkulasi di dalam fungsi ini ada 4 di sini. Tapi 2 diantaranya ada nilai default. Kenapa kita tuliskan keempat-empatnya ini? Kita masih bisa menambahkan 4 parameter. Nanti contoh di sini kita hanya menambahkan 2 parameter. Jadi parameter default ini kita bisa ganti kan? Kita bisa ganti dengan nilai yang lain. Demikian. Kemudian kita bisa juga menuliskan ketika kita ingin kita hanya ingin 2 parameter saja yang akan dimasukkan ke dalam 2 variabel ini, maka kita juga bisa seperti ini. Tapi limitasinya dia terbatas, tidak bisa menggantikan nilai density dengan viscosity. Sebab keduanya kita keluarkan dari parameter yang diperlukan. Kita taruh di dalam sini, maka kita tidak bisa memasukkan nilai lain untuk density dan viscosity. Kemudian di sini kita belajar ada cara memberikan komentar yang panjang tanpa menggunakan tagar atau pagar di setiap barisnya. Jadi tagar ini tanda tagar hashtag ini hanya bisa untuk komentar yang ditulis dalam satu baris ya. Nah, kalau seperti ini tanda quote double quote ya, tanda kutip berganda ini harus dituliskan 3 kali, dan semua teks di bawahnya menjadi komentar, tidak akan dieksekusi, dan harus ditutup dengan 3 tanda kutip ganda. Oke, kemudian untuk untuk menjalankan statement di dalam fungsi harus di-index nih. Jadi sebenarnya ini ada fungsi ini pendek saja, ada 3 baris saja, return, hasil kalkulasi, dan nilai parameter yang dimasukkan. Ini singkat ya. Atau return ini tidak harus mengembalikan nilai dalam bentuk variabel ya, dalam bentuk variabel seperti ini, bisa juga langsung berupa hasil kalkulasi tanpa memasukkannya ke dalam variabel tertentu, variabel lokalnya. Demikian, bisa langsung. Oke, kemudian untuk pemanggil fungsi kita bisa menyediakan nilai parameter yang dipergunakan. Dua parameter pertama, kecepatan aliran dan diameter. Ini cara manggilnya, kita langsung panggil aja, dan kemudian nilainya akan dimasukkan dalam Reynolds number. Demikian. Di baris yang bawah ini print bilangan Reynolds tidak bisa langsung dipanggil. Nilai RE ini tidak bisa dipanggil dari luar sebab dia lokal variabel. Demikian. Oke. Ketika kita eksekusi, maka dia langsung mengkalkulasinya bilangan Reynolds 2000. Demikian. Oke, baiklah, kita lanjutkan contoh berikutnya. Ini komen yang panjang. Saya jelaskan bagaimana menggunakan latex, format latex untuk menuliskan seperti ini ya. Kemudian ini ceritanya, dan selain itu kita juga bisa menuliskan supaya dalam bentuk komen seperti ini ya. Sebenarnya tidak perlu ya, tapi ini untuk membedakan saja bagaimana komentar yang panjang di dalam sel teks ini bisa juga kita tuliskan dalam format seperti ini ya, di dalam body kode kita, jadi dalam badan kode Python-nya ya, tergantung mana satu yang lebih baik ya. Oke. Cuma kelebihannya kalau kita menggunakan cell text, kita bisa menjalankan kode latex, sehingga
fungsi atau persamaan yang akan kita tuliskan itu akan menjadi lebih baik ya, lebih jelas. Oke. Dibandingkan seperti ini kan, F garis bawah Y. Demikian. Tapi ini akan secara langsung maksudnya langsung dipergunakan sebagai variabel, nama variabel. Oke, setelah sini kita minta banyak nih parameter yang kita minta. 1 2 3 4 5 6. Ada 6 variabel dan satu variabel yang kita tulis defaultnya. Ditulis di sini. Tapi masih perlu. Jadi kita bisa menggantikan nilai 0.9 ini dengan nilai yang lain. Nah, by defaultnya 0.9. Oke. Ini kita masukkan. Pertama kita perlu PY. Ini sebenarnya kita sudah pergunakan ya di sebelumnya di latihan terakhir ini. Nah, ini kita menggunakannya untuk menghitung beban kritis kolom dengan metode Euler. Ini juga sebenarnya metode Euler yang VCR nih, pi squared P pangkat 2 dikali E dikali I. Ini I di sini adalah datang dari atau dikalkulasi atau dihitung dari A dikali dengan girasi ya, jari-jari girasi. Kalau misalnya untuk persegi itu setengah jari atau jarak dari jarak dari serat atas dan serat bawah ya, demikian. Oke, ini kalkulasi atau yang kita lakukan penjelasannya. Kemudian nilai akhirnya adalah Pn. Ini adalah P faktor dikali dengan nilai minimum dari dua variabel ini, Pj dan PCR. Ya. Dan akan dikembalikan Pn. Setelah itu cara memanggilnya kita sediakan dulu nilai-nilai ini. Jadi dan kemudian kita masukkan di sini. Ini sepertinya kok masih menulis begini ya sebab cuma satu. Coba kalau misalnya datanya itu ratusan atau banyak, maka proses seperti ini akan lebih mudah. Menggunakan fungsi akan jadi lebih mudah, sangat mudah ya. Daripada kita mengetik ulang setiap kali mau mengeksekusi, kita tinggal panggil saja fungsinya dan masukkan parameter yang diperlukan. Setelah itu kita tinggal eksekusi dan kita dapat kekuatan nominal kolom aja sekian ya. Kalau kita mau tambahkan dengan if else lagi, misalnya untuk balok dengan tipikal penampang seperti A atau B atau C, beda ya. Atau materialnya beda, maka kekuatan nominal kolom bajanya beda. Kalau di sini cuma ada area. Kemudian selanjutnya adalah loop for ya. Loop for digunakan untuk melakukan iterasi atau perulangan melalui elemen sebuah koleksi seperti list, tuple, string, dan range ya. Pada setiap iterasi, variabel iterasi akan menyimpan nilai dari elemen saat itu. Jadi komponen utamanya iterasi variabel, kemudian iterasi. Jadi objek yang dapat diiterasi ya, seperti list, tuple, string, dan range. Ini ada dua kali string yang ditulis ya. Kita hapus saja. Oke. Kemudian indentasi tetap perlukan. Kemudian statement break ini optional ya, bisa ditambahkan atau bisa tidak, tergantung dengan apakah ada kondisi di dalamnya untuk menyebabkan kita keluar dari loop tadi. Ini contohnya ringkasnya seperti ini. List di sini adalah iteratif ya, jadi bisa kita akses indeksnya. Jadi ada 5 item, jadi item ini bisa kita akses. Jadi di sini contohnya for num ini adalah iteratif variabelnya yang akan kita simpan dari
iteratif data type, tipe data yang iteratif, number di sini berbentuk list. Jadi item satu, setiap itemnya ini kita bisa panggil. Jadi di sini ada if num sama dengan 3, maka ketika 3 itemnya 3, maka kita akan break, kita akan keluar dari. Jadi ketika kita eksekusi, maka yang dipanggil adalah dua nilai 1 dan nilai 2 ya. Kemudian berikutnya contoh yang lain, for loop ini for, dan jadi di dalamnya ada kondisi ya, statement kondisi if, else, dan else untuk mengklasifikasi data DB 150 ini apa sih alirannya, rendah, sedang, atau deras, demikian. Jadi sangat simpel di sini ya. Jadi tinggal masukkan saja for, kemudian block if-nya ini. Jadi kondisi ini, kondisi pertama, kondisi maksudnya statement ini, baris ini adalah kepunyaan if, dan keseluruhan kondisi ini, maksudnya kondisi ini, statement kondisinya adalah milik for, termasuk dan print. Jadi dia akan melakukan pengulangan iterasi seluruh dengan cara mencetak kondisi sungai yang sudah dicek kondisinya dan lain. Jadi kalau kita eksekusi di sungai sekian adalah aliran rendah sebab dia kurang dari 200, demikian. Dia akan berulang sebanyak 5 kali tadi. Kemudian ini contoh yang lain, kita mengevaluasi nilai Reynolds number ya, dan tipenya. Jadi kita menghitung Reynolds numbernya untuk data dari list ini, velocity, kecepatan aliran ini kita akan eksekusi dan kita akan tentukan apakah dia laminar, transisi, atau turbulen. Demikian. Jadi tinggal disusun di sini ya. Mulai dengan def untuk mulai, dan nama fungsinya classify flow. Ada dua di sini fungsinya. Calculate Reynolds seperti tadi di atas, dan bisa dilihat sini hanya 2 baris fungsinya. Tapi kita di atas ini untuk fungsi Reynolds kita seperti seolah-olah banyak ya. Ini keterangannya saja. Tapi di sini 3 baris sebab nilainya dimasukkan ke dalam variabel RI. Tapi di sini menghitung nilai Reynolds ini cukup dengan 2 baris. Ini dengan nilai 4 parameter, velocity, diameter, dan density, viscosity-nya berupa variabel juga. Oke. Dan kemudian mengembalikan nilai return ya. Mas tadi kita bisa mengembalikannya, masukkan CR dan returnnya CR, gitu. Bisa seperti itu. Itu bisa ringkas ya. Jadi banyak cara untuk membuat kode yang ini. Dan Python memang terkenal dengan sederhana dan singkat. Maksudnya dia sangat sederhana bahasanya, seperti bahasa manusia, dan sangat ringkas, bisa kita ringkaskan, gabung dalam satu baris gitu. Tapi untuk newbie seperti kita ya tidak apa, kita satu-satu seolah-olah kita sequential atau berurutan prosesnya. Oke, fungsi kedua adalah classify flow. Nah, di sini di dalam classify flow ini ada ini saja cuman sebenarnya. Ketika dia mendapatkan nilai masukan dari Reynolds number RI, maka dia akan identifikasikan apakah dia laminar atau transisi atau turbulen. Nah, dia dikembalikan dalam bentuk string ya. Nah, di sini contohnya velocity-nya ada beberapa nilai. Kemudian parameter tetapnya ada 3 ini. Setelah itu kita menggunakan loop for, dia ulang seperti ini velocity ini, dan kita panggil nilainya RI ini, kita masukkan di sini. Dia akan menghitung, dia akan menjalankan semuanya ya sampai printnya habis, sampai nilai item yang ada di dalam list velocity ini selesai dikalkulasi. Seperti eksekusi,
maka ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Oke. Kemudian terakhir adalah loop while. Beda dengan loop for. Loop for kita tentukan atau kita mengambil iterasinya itu dari iteratif data type, tipe data yang iteratif sifatnya, baik itu list atau tuple atau bahkan bisa string atau range ya. Tapi loop while ini kondisi, dia akan melakukan looping atau pengulangan atau iterasi apabila kondisi yang kita berikan itu masih dalam keadaan true. Ketika kondisinya sudah false atau tidak betul, kondisinya tidak sama dengan apa yang kita berikan, maka dia akan berhenti proses iterasinya ya. Jadi diperiksa dulu kondisinya. Ketika dia true, dia terus jalan. Kalau dia false, maka dia akan berhenti. Blok kodenya sama seperti for, dimulai dengan while, kemudian statement atau kondisi iterasinya, dan ditutup dengan kolon. Contohnya seperti ini kan. Counter adalah kosong, nilai awal kosong. Nah, kemudian kita menggunakan sinteks ini saja, while counter kurang dari 5. Jadi apabila counter ini kurang dari 5, maka eksekusi perintah ini. Dua statement ini atau dua sintaks ini. Ini sintaks yang pertama, dia akan mencetak apa nilai counter. Nilai counter sekarang kosong. Kemudian statement kedua, counter akan diupdate. Nah, ini cara mengupdate-nya. Ini bisa kita tulis dengan cara seperti ini ya. Counter sama dengan counter tambah 1. Nah, ini caranya, cara lain menuliskan sintaks ini. Tapi ini kan panjang, bisa diringkas seperti ini. Maka ketika kita eksekusi, sebelum mencapai 5, kurang dari 5, maka dia akan stop, berhenti. Sampai nomor 4. Kemudian di sini contoh yang lain, kita ingin menghitung memonitor kadar asiditas air hujan selama 5 hari. Demikian ya. Jadi ketika jumlah data dari total hari kurang dari total hari, maka dia akan terus eksekusi. Demikian ya. Jumlah data ini datang dari mana? Ini dari sini. Jumlah datanya awalnya kosong. Nanti kita update jumlah datanya. Setiap selesai dia menjalankan eksekusi, dia akan ditambah 1. Maka ketika selesai menjalankan semua baris ini, maka dia akan cek berapa jumlah datanya. Awalnya kosong, setelah sampai di sini dia bertambah jadi 1. Jadi di sini jadi 1. Tapi 1 masih kurang dari total hari, yaitu 5 hari. 5. Maka masih dijalankan lagi sampai dia nilainya adalah 5, maka dia tidak lebih kecil dari 5, maka dia akan berhenti. Ya. Nah, apa yang akan dieksekusinya di sini total pH ini dia akan menambah nilai, menambah data hariannya itu. So, kita akan menghitung rata-rata. Kan rata-rata pH ya. Ada total pH dibagi dengan jumlah data. Jumlah data sekarang awalnya 1. Ya. Nah, kemudian dibagi 2, dibagi 3 dari total pH-nya. Sekian. Nah, kemudian setelah itu dicetak jumlah datanya dan rata-ratanya. Dan setelah total hari kelima, kadar rata-rata air hujan adalah sekian. Kita eksekusi, kita minta berapa kadar air hujan hari pertama. Jadi pH air hujan dikatakan asam itu ketika nilainya kurang dari 5.5. Jadi kalau air yang kita tahu air normal, air di dalam yang sudah diproses itu nilai normal, pH normalnya adalah 7 kan, balance 7. Tapi air hujan yang dikatakan normal atau maksudnya tidak asid, tidak asam, itu ketika nilainya lebih dari atau 5,5 ke atas, itu tidak hujan asam. Tapi ketika nilainya 5,4 itu sudah hujan asam. Jadi jangan coba-coba minum langsung air hujan ya. Ada kemungkinan disebabkan kandungan kimianya atau ya
ada konsentrasi kimia di dalam air hujan tersebut menyebabkan air hujan itu digolongkan atau termasuk hujan asam ya. Oke, misalnya 5, hari kedua 4,5, hari ketiga 7, hari ketiga 5, 6, berikutnya 4 dan 5. Maka dia akan tuliskan nilai rata-ratanya, kadar rata-rata hari ini sekian, demikian. Jadi loop, for dan while ini sangat berguna untuk membuat pengulangan ya, iterasi. Kalau kita gabungkan lagi dengan fungsi, maka kita bisa memproses data yang banyak, seperti data untuk struktur balok misalnya bangunan kan. Yang membedakannya hanya momen lentur, kemudian panjang bentang, atau ukuran, atau momen lenturnya dengan ukuran penampangnya kan. Nah, maka kita langsung bisa menghitung luas pembersihannya. Jadi kita bisa lebih cepat dan otomatis. Nah, ini memang tujuan dari menggunakan pemrograman adalah automation dan juga lebih cepat, berulang iteration ya, lebih cepat. Itu salah satu dua di antaranya. Banyak lagi fungsi pemrograman. Demikian, sampai sini saja.